نعم. جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أحبتي في الله، أخوات, saudari-saudari, ibu-ibu, dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu bersikap di hadapan ilmu, bagaimana seharusnya seorang pembelajar Al-Qur'an bermuamalah dengan kitabullah dan juga dengan para ahli-ahlinya. Sebuah pembahasan yang penting untuk kita sama-sama pelajari, terutama antum dan antunna yang hari-harinya bergelut dengan Al-Quran, senantiasa bersinggungan dengan Al-Quran, masuk ke dalam halaqah-halaqah, tergabung dalam rumah-rumah belajar. Pembahasan yang sedang kita bahas, dan selama ini kita bahas, adalah sebuah pembahasan yang teramat penting untuk bisa dipelajari, dicermati, dan juga diamalkan oleh setiap penuntut ilmu, agar ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia serap, bisa bermanfaat, dan juga impian keistimewaan-keistimewaan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya benar-benar bisa digapai, benar-benar bisa dicapai. Ahibati fillah, akhwati fiddin, kita sampai pada pembahasan terkait dengan bagaimana akhlak, adab seorang penuntut ilmu dengan gurunya. Pada pembahasan yang lalu, kita membahas tentang bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu ini memilih dan kriteria apa yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika penuntut ilmu ini ingin belajar. Ketika sudah ketemu gurunya, kewajiban seorang penuntut ilmu memberikan pemuliaan terhadap guru yang sudah dia pilih tadi. Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan poin-poin penting untuk kita semua. Bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu berada di hadapan gurunya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan dalam pembahasan lanjutan beliau, setelah menukilkan beberapa contoh-contoh para salafun salih dalam bermuamalah dengan guru-guru mereka, beliau rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah perkataan indah dan sebuah perintah indah dari seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Seorang sepupu Nabi Muhammad SAW dari pamannya. Kemudian beliau adalah orang yang menggantikan Rasulullah SAW di malam hijrah. Beliau adalah salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dan memeluk ajaran Islam, kemudian menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan beliau adalah anak kecil, anak muda pertama yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu yakin dan begitu kuatnya iman beliau radhiyallahu taala anhu kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Beliau inilah yang akan kita baca ungkapan-ungkapan dari beliau ini. Kalimat-kalimat yang akan kita baca adalah kalimat yang keluar dari lisan seorang yang benar-benar faham tentang bagaimana meyakini dan memuliakan seorang guru. Pada hal tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Min haqqil 'alimi 'alaika an tusallim 'ala an-nasi 'ammah wa takhussuhu dunahum bit-tahiyyah wa an tajlisa amamahu ya wa la tushiranna 'indahu biyadik wa la taghmizanna bi'aynayk ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله ولا تغتبن عنده أحدا أو أحد ولا في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض." Ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang dikilkan dari
sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini, teman-teman sekalian, saudara-saudari muslimah, para penuntut ilmu, para talabatul ilmu, adalah sebuah wasiat, sebuah poin-poin penting yang ketika seorang penuntut ilmu benar-benar faham yang disampaikan ini, kemudian benar-benar dilakuin di hadapan gurunya, maka dia akan mendapatkan keberkahan ilmu dari guru tersebut. Pertemuan yang lalu kita melihat bagaimana doa para salafun salih di saat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan jangan biarkan berkah ilmu mereka itu pergi dariku. Jangan sampai kami duduk capek-capek di depan guru tersebut, tapi kami tidak mendapatkan berkah dari ilmu yang disampaikan oleh guru kami." Poin-poin yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab yang menjelaskan khusus tentang bagaimana adab-adab para penghafal Quran, para penuntut ilmu ini adalah kumpulan poin-poin penting yang harus difahami dan diketahui oleh setiap para penuntut ilmu. Bahwa begini loh harusnya ketika sampai di hadapan guru, begini harusnya. Pada pertemuan yang lalu kita lihat bagaimana persiapan hati mereka sebelum mereka menuju majlis gurunya. Sebagian mereka ada yang bersedekah, kemudian setelah bersedekah mereka berdoa, "Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku." Ini sebelum mereka berjalan menuju majlis gurunya. Ketika sampai ke dalam majlis gurunya, apa yang pertama kali mereka lakukan? Lihat bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan poin per poinnya. Beliau mengatakan, di antara hak-hak alim, hak-hak guru yang harus engkau penuhi adalah yang pertama, silahkan akhwat yang boleh catat ya. Kemudian nanti ini dibuat kalau bisa di-share, kemudian dibuat yang bagus agar setiap orang yang membacanya ingat begini harusnya ketika berhadapan dan duduk di hadapan para guru. Beliau mengatakan, di antara hak para alim atasmu, wahai para murid, kata beliau, yang pertama, an tusallima 'alan nasi 'ammatan. Ketika masuk ke dalam majlis, terutama kalau majlisnya tersebut di majlis tempat yang tertutup, yang pertama ucapkan salam untuk orang yang ada di dalam majlis tersebut. Ya, para ulama berbeda pendapat. Apakah ucapan salam ini hanya diwajibkan ketika masuk ke dalam ruang tertutup atau juga diwajibkan ketika majlis tersebut merupakan majlis yang terbuka, misal di masjid, ya, ada ceramah, ada kajian, kemudian kita datang agak terlambat dan guru sudah duduk dan orang-orang sudah pada duduk. Bagaimana harusnya? Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tahdhib yang menjelaskan tentang di mukaddimahnya, beliau menjelaskan tentang bagaimana adab-adab para penuntut ilmu secara rinci dan terperinci, ya. Beliau menjelaskan tergantung dengan adat dan kebiasaan di majlis tersebut. Kalau di majlis yang tertutup, misalkan di kelas-kelas formal, atau di halaqah-halaqah yang punya lingkaran-lingkaran khusus, ya. Misalkan antuna ini berada di halaqah Darus Sa'adah, atau di tempat-tempat lain, di majlis-majlis lain, di masjid-masjid misalnya. Kemudian ada tempat khusus untuk guru tersebut dan murid-muridnya berkeliling dengan guru tersebut. Maka beliau mengatakan di tempat yang seperti ini, di halaqah majelis yang seperti ini, dianjurkan untuk mengucapkan salam untuk seluruh orang yang berada di tempat tersebut. Ini di antara adabnya. Adapun di tempat-tempat yang terbuka, ya, misalnya di masjid-masjid, ya, silahkan langsung duduk saja. Beginilah yang diriwayatkan oleh para sahabat bagaimana ketika mereka berada di majlisnya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelaskan bahwasanya dahulu pernah suatu hari Rasulullah SAW berada di majlis. Kemudian datang 3 orang, ya. 3 orang, yang satu duduk langsung menuju mengisi saf-saf yang kosong di majlis di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian yang lainnya duduk di belakang, yang lainnya pergi meninggalkan majlis. Artinya dari hadis ini kita lihat bahwasannya ketika majlis tersebut adalah majlis yang terbuka, orang yang ramai, ya, tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam secara umum untuk orang-orang yang berada di majlis. Takutnya nanti justru akan mengganggu fokus dari para pendengar, fokus dari para murid-murid yang lainnya. Mari kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad Ta'ala. Beliau melanjutkan, setelah mengucapkan salam untuk orang-orang yang berada di majlis tadi, wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Ini dia adabnya. Dan kemudian setelah mengucapkan salam untuk orang-orang yang ada di majlis tersebut, engkau khususkan salammu untuk gurumu. Artinya, Assalamualaikum, masuk majlis, masuk ke masjid, atau masuk ke kelas, masuk ke halaqah, kemudian datangi syekh tersebut. Assalamualaikum syekhana, Assalamualaikum ustadzati, dan sebagainya. Ya, mengkhususkan salam untuk guru kita tadi. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap guru tadi. Ya. Kemudian, adab yang selanjutnya
yang harus dimiliki, dan beginilah harusnya seorang murid di hadapan gurunya, wa antajlisa amamahu. Yang pertama kali ketika sampai duduk di majelis, duduk di hadapan guru. Jangan duduk di belakang tiang, jangan duduk di belakang punggung teman, jangan duduk di pojokan, jangan duduk langsung di kanan guru atau di kiri guru. Duduklah di hadapan guru tadi. Begini yang diajarkan syariat kita. Lihat hadis yang masyhur, hadis Jibril alaihi salam ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ya. Jibril alaihi salam ketika datang berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendekatkan lutut beliau, lutut Jibril alaihi salam dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian meletakkan tangannya di pangkuan Rasulullah SAW, atau sebagian ulama menjelaskan meletakkan tangannya di pangkuan dia. Artinya dia tenang duduk setelah dekat dengan Rasulullah SAW, artinya dengan gurunya. Hadis Jibril ini, para ulama sering kali membawakan hadis ini di kumpulan hadis-hadis tentang adab-adab para penuntut ilmu. Dan memang banyak pelajaran yang kita dapatkan dari hadis Jibril ini. Ya, tentang akhlak, tentang bagaimana datang menuju tempat gurunya. Sedikit kita ambil wakfah dari hadis Jibril ini. Hadis Jibril ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana keimanan itu, bagaimana Islam itu, bagaimana ihsan itu, dan perkara-perkara fundamental dari agama kita. Jibril alaihissalam ketika datang menuju Rasulullah SAW dalam riwayat ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, ya, kemudian lafaznya adalah lafaz Muslim, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana Jibril alaihissalam ketika menuju Nabi Muhammad SAW dengan pakaian terbaiknya. Dalam hadis tersebut, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sampai bertanya-tanya, ini orang siapa? Disifati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan disifati oleh para sahabat bahwa orang yang datang ini, yakni Jibril, ketika itu menjelma menjadi sosok manusia, beliau dengan pakaian yang putih bersih. Kemudian dengan rambut yang hitam, bersih, klimis. Tidak tampak bekas perjalanan panjang. Artinya benar-benar siap untuk menuntut ilmu. Benar-benar jasmaninya dan zahirnya dipersiapkan untuk menerima ilmu yang istimewa ini. Ini Jibril alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana adab ketika ingin menuntut ilmu. Lalu di antara kita ada yang datang dengan pakaian yang aut-autan, pakaian yang tidak dijaga, bahkan mengganggu teman sebelahnya dengan aromanya yang tidak sedap. Mana adab kita di hadapan ilmu, wahibati fillah? Ini Jibril alaihissalam, afdhalul malaika, sebaik-baik malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugasnya yang mulia. Beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan hay'ah demikian, dengan keadaan yang demikian siap. Kemudian apakah beliau duduk jauh di hadapan Rasulullah SAW? La, beliau duduk datang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dari cuplikan hadis ini, para ulama menjelaskan, membuat sebuah kaidah bahwasanya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangin. Kita datang pada ilmu dengan penuh kerendahan hati, penuh ketawaduan. Ketika itu sudah berhasil, maka keberkahan ilmu akan dirasakan. Habibti fillah, akhwati fiddin, azallahu iyyakum. Ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib setelah mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di majelis, kemudian mengucapkan salam pada guru secara khusus. Kalau mungkin ya tidak terlalu ramai, ya. Dan terbentuk adab juga takbilur ra's, mencium kepala guru tanpa berlebihan, atau mencium tangannya tanpa membungkukkan badan. Ini bentuk kemuliaan kepada guru. Dan coba antum dan kita praktekkan itu semua. Kita akan rasakan sesuatu yang berbeda. Ketika kita datang benar-benar merendahkan diri di hadapan ilmu ini. Ini ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang dengan bentuk yang demikian, dengan adab-adab yang sudah diajarkan, insya Allah akan terasa berbeda vibes yang akan kita rasakan ketika duduk di majelis tersebut. Datang kepada guru dengan penuh adab, menyampaikan salam, kemudian sampaikan salam yang khusus untuk guru, kemudian duduk di hadapan guru. Kalau mungkin pelajaran belum dimulai, boleh berbahasa-basi dulu, tanyakan kabar beliau, tanyakan keluarganya. Ini akan menambah kedekatan antara seorang murid dengan guru, dan ini akan membawa rasa kepercayaan antara seorang yang ingin diambil ilmunya dan seorang penuntut ilmu. Ini adab yang harus diperhatikan, ahbati fillah. Kemudian beliau melanjutkan, setelah duduk, ya, beliau kemudian memberikan sedikit
memberikan beberapa poin yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu ketika berada di hadapan gurunya. Beliau mengatakan, ini poin yang ketiga, wala tusyiranna indahu biyadika. Jangan ya ketika berada di hadapan para guru, di hadapan guru kita, jangan sekali-kali menunjuk-nunjuk dengan tangan. Artinya, oh fulan begini, oh sana, sana, ke sana, sini. Artinya, menunjukkan gestur-gestur atau tindakan-tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, mengganggu fokus dari seorang guru ketika mengajar, dan mengganggu teman-teman seperjuangan yang sedang belajar, dan juga terkadang menunjuk-nunjuk dengan tangan ini dapat diartikan tidak sopan oleh di sebagian masyarakat. Maka di antara bentuk adab, jangan membuat gestur-gestur yang dapat mengganggu dan bisa disalah artikan. Kemudian beliau melanjutkan larangan atau perhatian, ya, jangan sampai ini terjadi. Beliau mengatakan, wala taghmizanna bi'ainik. Jangan memberikan isyarat atau mengedipkan mata untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini bisa sering terjadi ya di antara para penuntut ilmu. Mungkin untuk hal-hal yang sederhana, ya misalkan melihat bulan datang atau bulan datang, kemudian ujung matanya itu nyorot ke teman yang lain. Bulan datang, gitu. Ya, dengan mata, sorot mata yang atau mengedipkan mata, melihat seseorang itu dari ujung mata, ekor mata kalau kita bilangnya, gitu kan. Ya, itu sangat mengganggu gestur-gestur yang tidak familiar, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Yang paling memprihatinkan lagi, terkadang seorang penuntut ilmu ini yang tidak tahu diuntung ya, melakukan gestur-gestur ini untuk merendahkan gurunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ketika lihat gurunya tersebut dalam keadaan yang tidak dia sukai atau bisa jadi bahan tertawaan, dia memberikan isyarat kepada teman-temannya, kepada gurunya, lihat tuh guru, lihat tuh ustaz, lihat tuh ustazah, kok gitu sih dia, kok gitu, sambil tertawa. Hal ini disebutkan oleh para ulama, ya, isyarat-isyarat mata ini bisa dimasukkan dalam kategori ghibah. Ghibah ini habati fillah adalah salah satu dosa besar yang terkadang seorang penuntut ilmu sering terjadi dan masuk ke dalam ke dalam dosa ini padahal dia tidak sadar. Jangan mengira bahwasanya ghibah ini hanya tentang mengucapkan ya berita-berita atau mengucapkan keburukan-keburukan orang lain di hadapan orang lain pula, sedangkan yang sedang diceritakan tersebut tidak paham. Isyarat-isyarat yang membuat makna terselubung antara seseorang dengan temannya yang hanya difahami oleh 2 atau 3 orang, menceritakan seseorang dengan isyarat atau memberikan isyarat untuk merendahkan seseorang atau menjelekkan seseorang, ini termasuk ghibah pula. Ini dimasukkan oleh banyak para a'immah, para masyayikh ketika membahas permasalahan ghibah. Dan insyaallah taala terdapat juga nas dari Ali bin Abi Thalib untuk memberikan peringatan akan hal ini. Ya. Jadi poinnya adalah wala taqmizanna bi'ainaika, jangan sekali-kali mengedip-ngedipkan mata atau memberikan isyarat dengan mata. Ya. Karena gestur-gestur yang demikian ini sangat mengganggu, terutama ketika guru melihat ada pergerakan-pergerakan yang tidak layak yang dikeluarkan atau dilakukan oleh para penuntut ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, wala taqulanna qala fulanun khilafan liqaulihi. Ini penting ahibati fillah. Di antara poin juga yang jangan sampai dilakukan oleh setiap para penuntut ilmu, ya. Wala taqulanna qala fulanun khilafan liqauli. Jangan pernah sekali-kali mengatakan kepada guru ketika bertanya misalnya atau ketika berdiskusi dengan guru, Ustadz Fulan bilangnya enggak kayak gitu Ustadz. Atau Ustadzah Fulan bacaannya enggak gitu Ustadzah. Jangan sampai ini terucap di hadapan guru kita. Ini bentuk tidak tahu dirinya seorang penuntut ilmu. Ya. Kenapa demikian? Ahibati fillah, akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Pertemuan yang lalu kita ketahui bahwasanya proses kita dalam mencari ilmu, proses kita dalam mencari guru, ya, sudah kita lalui. Kita lihat kriteria-kriteria yang disebutkan oleh para salafun salih. Kemudian kita sudah istikharah, minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pastikan ini yang akan jadi guru saya. Ya. Kemudian di proses belajar kita membawa pendapat-pendapat dari orang lain yang berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Seakan-akan secara tidak langsung, walau mungkin tidak sampai ke arah yang demikian. Ini mengisyaratkan tentang bahwasanya kita tidak percaya akan kompetensi dari guru tersebut. Artinya kita sedang merendahkan guru. Ini berbeda ketika makamnya adalah makam diskusi dan dengan kalimat yang lebih sopan. Ya, kalau misalkan antunna sedang belajar dengan seorang ustazah atau dengan seorang syekhah, kemudian mendapati apa yang disampaikan oleh guru tersebut
berbeda dengan apa yang sudah pernah antum miliki dari ilmu. Mungkin pernah dengar dari Syekh Fulan, atau Syekh Fulana, atau Ustaz Fulana misalnya, sudah pernah dengar itu sebelumnya. Dan berbeda dengan apa yang disampaikan, coba rubah diksinya dengan diksi yang tidak menjurus pada membanding-bandingkan antara pendapat para ulama. Misal, Ustazah, Ana pernah dengar ada orang yang bilang demikian. Ada yang bacanya gini. Sebenarnya bacaan ini seperti bagaimana Ustazah? Atau dengan kalimat-kalimat lain, misalkan dalam permasalahan beberapa permasalahan fikih, masalah-masalah ijtihadiyah, ketika kita sudah tahu misalnya hukum hukum A adalah haram, kemudian ada uh, guru yang lain menyebutkan bahwasanya hukum ini adalah mubah, boleh. Yang satu haram, yang satu mubah. Kemudian di hadapan guru tersebut jangan sampai terucap Ustadz Fulan, Ustadz E atau Ustadz A menyebutkan itu haram. Nanti kok halal, kok mubah. Ya, jangan sampai kalimat-kalimat ini keluar. Karena uh, ini terkesan membanding-bandingkan antara guru, dan ini adalah bentuk kurang adabnya seorang penuntut ilmu di hadapan guru. Dan ini pernah terjadi, dan ini sering terjadi. Akan tapi satu mauqif, satu kejadian yang pernah kita rasakan sebagai seorang penuntut ilmu di hadapan salah seorang syekh di kota Nabi Muhammad SAW, di saat beliau sedang menjelaskan beberapa hukum fikih, ya. Kemudian ada penanya yang bertanya, Syekh Fulan menyebutkan dalam permasalahan ini dan memfatwakan demikian, demikian, demikian. Lalu Syekh yang sedang duduk tadi menjawab, dan kami dengar langsung, beliau menjawab, kemudian apa faedahnya saya duduk di hadapan antum? Apa faedahnya saya memberikan ilmu di hadapan antum kalau antum memberikan sanggahan dengan perkataan syekh-syekh lain? Kalau antum sanggah dengan perkataan hadis Rasulullah SAW, dengan Quran dan Sunnah, itu tidak masalah. Tapi kalau membawakan ucapan mujtahid yang lainnya, ucapan para pemberi fatwa yang lainnya, ini apa faedahnya antum duduk di majelis ana? Kemudian beliau setelah mengucapkan hal demikian, barulah beliau menasihati, ya wahai para penuntut ilmu, jangan sampai ini terjadi lagi. Karena ini merupakan satu perilaku yang tidak layak keluar dari seorang penuntut ilmu. Ini bukan tentang individu guru tersebut, bukan tentang sosok dari guru yang sedang kita belajar di hadapannya. Ini tentang bagaimana kita menghargai ilmu yang dimiliki, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, ya, bagaimana kita memuliakan ilmu tersebut, di antara bentuknya adalah jangan kita membanding-bandingkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Ya, ilmu A, ilmu B, karena semuanya punya dalil, ya, semuanya kuat dengan dalil-dalilnya, maka tidak pantas rasanya ilmu ini saling ditabrakkan antara satu dan yang lainnya. Coba ketika kita mendengarkan pendapat-pendapat yang mungkin berbeda dengan apa yang kita yakini selama ini, coba kita lihat kepada diri kita sendiri. Mungkin kita belum sampai dalil tersebut pada diri kita, atau mungkin pemahaman kita akan dalil tersebut tidak sampai pada pemahaman yang disampaikan oleh syekh kita. Posisikan diri kita kurang. Posisikan diri kita di hadapan ilmu ini senantiasa butuh lebih. Belum maksimal dalam memberikan perhatian kepada ilmu. Dan ini akan jauh lebih mendatangkan keberkahan dibandingkan kita menolak pendapat A dengan pendapat fulan, dengan pendapat Alan, dengan pendapat Syekh A, dengan pendapat Syekh B, dengan pendapat Ustaz A, Ustaz B, di hadapan guru yang kita belajar di hadapannya. Dan ini ahibati fillah, kalau kita tarik dan tahqiq kepada kejadian atau kepada apa yang antum rasakan di halaqah-halaqah ilmu Quran, jangan sampai menyelisihi, jangan sampai menolak bacaan dari tempat yang antuna belajar dengan apa yang sudah pernah antuna pelajari dahulu. Maksudnya bagaimana? Mungkin di halaqah Darus Sa'adah secara khusus, ya. Jalur yang dipelajari oleh guru-guru di Darus Sa'adah dengan syekh-syekhnya adalah jalur mungkin dari daerah Syam atau Mesir, misalnya. Taruhlah misalnya dari Mesir. Kemudian antuna duduk juga di halaqah lain, di halaqah tahsin lainnya, dengan guru yang lain, dengan jalur yang berbeda. Terdapat beberapa cara baca yang signifikan berbedanya. Dari pengucapan makharijul huruf, kemudian dari pembacaan harakat-harakat, mat-mat misalnya, akan terdapat perbedaan. Jangan ditolak, jangan dibenturkan antara pendapat yang sudah antuna pelajari dengan pendapat yang antuna sedang pelajari. Terima, kemudian kalau ingin menambah ilmu, bertanya dengan guru dengan cara yang terbaik. Ustazah atau musyrifah, Anda sempat dulu baca demikian. Ini bagaimana ya Ustaz? Atau bagaimana ya Ustazah? Tanpa menyebutkan Ustaz Fulan, tanpa menyebutkan halaqah Fulan, halaqah A, halaqah B, tahsin A, tahsin B. Ini bukan tentang individu ustadznya, bukan. Ini bukan tentang individu guru yang sedang kita belajar. Ini tentang ilmu yang disampaikan dan dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga keistimewaan dan kemuliaan dan maruah ilmu ini? Ilmu ini kalau kita lihat secara ilmiah akan banyak terjadi perbedaan.
Kan tapi di tengah perbedaan inilah terdapat rahmat yang begitu besar. Bukan kita berbeda kemudian sampai benar-benar keluar dari jalur yang sah. Bukan ini dimaksud ikhtilaf fi ummati rahmah kalau memang benar sahih hadisnya. Kan tapi hadisnya dhaif. Kalau dimaksudkan dengan ikhtilaf ini adalah banyaknya macam dan ragam ilmu kita belajar secara ilmiah akan membawa rahmat, membawa saling toleransi antar para pelajar. Ini untuk menjaga marwah kemuliaan ilmu sehingga tidak ada seorang penuntut ilmu yang merendahkan ilmu yang lain, yang memandang remeh ilmu yang lain. Tujuannya itu ingin mengagungkan ilmu. Jangan sampai ini terjadi di hadapan guru-guru kita. Mungkin guru kita tidak merasa sedang dibanding-bandingkan, tapi ini adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Seorang pelajar, jangan sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengesankan, membandingkan antara satu guru dengan guru yang lainnya. Meninggalkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, padahal dia tidak tahu ilmunya. Tidak tahu asal-asal atau asas-asas dalil yang diambil oleh guru B. Kita di hadapan ilmu ini, ahbati fillah, di hadapan ilmu ini, akhwati fid din, azinallahu wa iyyakum. Tunjukkan sisi tawadhu, sisi merendah di hadapan ilmu. Kalau kita ingin ilmu itu berkah, kita berjalan menuju ilmu dengan penuh ketawaduan dan duduk di hadapan ilmu dengan penuh kerendahan. Setelah itu semua kita lakukan, maka keberkahan akan datang. Dan itu kita harapkan. Nah, kemudian beliau melanjutkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang berbeda dengan engkau wahai guru. Ya, kemudian beliau mengatakan wala taghtibanna andahu, dan jangan ghibah di hadapan guru. Bagaimana ini bisa terjadi alhamdulillah? Jangan tanya-tanya tentang keadaan A, tentang keadaan fulan, keadaan allan, keadaan fulana di hadapan guru. Kita sedang datang ingin menambah pahala, ingin menambah pundi-pundi amal kita dengan menuntut ilmu. Lalu kita datang dengan membawa hal-hal yang justru akan menggugurkan itu semua. Jangan tanya kepada guru kita, Ustaz, bagaimana Ustaz fulan, gimana Ustaz pendapatnya? Bagaimana pendapat Ustaz terhadap Ustazah fulana? Bagaimana pendapat Ustaz terhadap syekhah ini, syekhah A, syekhah B? Dan untuk setiap guru, jangan diladeni hal-hal yang seperti ini. Kecuali ketika murid tersebut datang untuk meminta pertimbangan ketika dia ingin belajar dan terus memperbanyak ilmunya. Akan tapi yang kita lihat hari ini faktanya, para awam, para penuntut ilmu yang bertanya hal-hal yang demikian itu, dia tidak mau untuk benar-benar ingin duduk sama orang tersebut, akan tapi hanya ingin melihat apa pendapat gurunya akan fulan, akan allan. Dalam bab ghibah jatuhnya. Di antara mauqif yang kami ingat, diceritakan oleh guru kami, Syekh Usamah, tentang bagaimana Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah di saat ditanya terkait dengan keadaan salah seorang syekh. Sebenarnya ahbadillah, permasalahan bertanya tentang keadaan fulana ini permasalahan yang biasa sebenarnya. Dan penting terutama dalam dunia menuntut ilmu, ya. Ini kalau dalam ilmu hadis disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Ya, bagaimana seorang rawi menjelaskan ya, tentang keadaan rawi yang lainnya. Tujuannya apa? Ya, sebagaimana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwasanya guru tersebut adalah ilmu ini adalah agama, dan kita dianjurkan untuk memilih agama, memilih guru yang sesuai kriterianya dan sebagainya, karena ini adalah agama yang akan kita ambil. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ini adalah sebuah ilmu yang menjelaskan tentang keadaan para perawi. Kalau ada rawi ini cacat, maka hadisnya tidak diambil untuk menjaga keabsahan dan kevalidan sebuah hadis sampai Rasulullah SAW. Makanya kita mungkin sering dapati dan antum mungkin dapati dalam kitab hadis ini dhaif karena fulan, hadis ini maudhu' karena fulan, hadis ini hasan karena di dalam jalur periwayatannya ada fulan atau ada fulana, dan fulan ini disifati oleh sebagian para ulama jarh wa ta'dil yang punya takhassus, yang punya spesialisasi di melihat keadaan para ruwat, para perawi, bahwa fulan ini dia lemah hafalannya, sehingga kalau dia meriwayatkan sebuah hadis terkadang salah, demi untuk menjaga keabsahan dan kevalidan hadis datangnya dari Rasulullah SAW. Ini sebuah permasalahan yang biasa, ya. Akan tapi yang kita dapati di para penuntut ilmu hari ini, ya, semoga kita diberikan keselamatan dari hal-hal yang seperti ini. Terkadang mereka bertanya itu hanya ingin bertanya tentang keadaan, bertanya pendapat, bagaimana pendapat Syekh A kepada Syekh B. Bukan untuk
menjaga ilmu ini, kan itu ghibah. Akhwati fiddin, akhwati fillah. Kita datang untuk ilmu untuk menambah ilmu dan menambah pahala, bukan mengurangi pahala. Kita kembali pada cerita Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti rahimahullah taala dari yang diriwayatkan dan ceritakan oleh guru kami tadi Syekh Usama. Beliau menceritakan suatu ketika terdapat fitnah di kota Madinah kalau tidak salah atau di kota lainnya tentang seorang syekh yang mengeluarkan sebuah pendapat di bidang akidah. Sebenarnya pendapat ini kalau kita telisik, pendapat ini adalah pendapat yang bukan hanya beliau yang keluar pendapat ini, bahkan para salafun salih sudah pernah mengeluarkan pendapat yang sama dengan syekh ini tadi. Akan tetapi diterjemahkan dan dimaknakan dengan makna yang berbeda oleh orang-orang yang berseberangan dengan beliau. Ketika Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti rahimahullah taala ditanya di majlis beliau tentang Syekh Fulan, wahai Syekh, bagaimana pendapat engkau terhadap Syekh Fulan? Kemudian beliau diam, menundukkan kepalanya sambil menangis. Beliau memegang janggutnya, kemudian mengatakan, ketika janggut ini sudah putih, kalian ingin menghancurkan semua amalku. Kemudian majelis terdiam, majelis selesai. Saya tidak langsung beliau ingin mengisyaratkan kepada para penuntut ilmu yang hadir ketika itu, bahwa permasalahan ini permasalahan yang sensitif, berkaitan dengan harga diri seseorang, berkaitan dengan nama seseorang, bisa jatuh kepada ghibah. Padahal ini ilmu, ada ilmunya, ilmu jarh wa ta'dil. Tapi beliau ingin benar-benar selamat dari hal ini. Ingin selamat dari membicarakan orang lain di majelis ilmu, yang majelis untuk menambah pahala, nanti. Kalau mungkin tidak kepada beliau, karena beliau menjelaskan secara ilmiah, mungkin kepada para penuntut ilmu yang tidak paham. Jatuhnya mereka pada ghibah, justru menambah dosa di atas dosa. Padahal mereka sedang menuntut ilmu. Beliau mensyaratkan hal ini. Apa yang beliau lakukan, apa beliau perlihatkan, ada sebuah ketulusan, keikhlasan diri dari hati dari seorang syekh, seorang guru. Bagaimana mereka menjaga amal mereka, menjaga lisan mereka dari membicarakan orang lain. Padahal mungkin dibutuhkan. Tapi lihat bagaimana mereka menjaga itu semua. Dan harusnya setiap kita para penuntut ilmu faham akan hal ini. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan di zaman para sahabat belum memberikan ini. Penjelasan ini, jangan sampai kalian menyebutkan dan bertanya tentang fulan di hadapan guru kalian. Jangan ghibah. Fulan begini, fulan demikian, fulan demikian. Dan termasuk juga akhwati fiddin, hati-hati. Termasuk juga membicarakan saudari-saudari antuna yang sedang tidak hadir di majelis itu. Mungkin dia hanya ingin memberikan kabar tentang beliau, kan? Tapi kalau ketika kita mengetahui kabar tersebut yang akan kita sampaikan ini dapat menimbulkan prasangka-prasangka buruk dari saudari-saudari kita yang lain, maka cukup antara antuna dan guru saja. Dan ini terjadi, ahibati fillah. Dan sering terdengar di majelis-majelis. Ketika ditanya gurunya, nanya, mana fulana? Atau mana ummu fulana? Kemudian dijawab, oh ummu fulana itu dia sekarang begini. Sudah sibuk dengan dunia, sudah begini. Tidak mau lagi hadir. Oh ini, gara-gara ini dia tidak mau lagi. Kemarin saya lihat, mau ditambah lagi yang lain. Oh iya, kemarin saya lihat ini. Ini ghibah. Jaga ini, jaga kemuliaan majelis dengan tidak melakukan dosa di dalam majelis. Nanti akan kita pelajari bagaimana keharusan, bagaimana adab yang harus dimiliki oleh seorang ilmu di dalam majelis ilmu. Bagaimana mereka harus memuliakan majelis ilmu. Dan di antara memuliakan majelis ilmu adalah jangan berbuat dosa di majelis. Yang dosa yang paling sering terjadi di majelis ilmu adalah ghibah. Yang sampai terjadi habat fillah. Makanya diwanti-wanti oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan menukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Diwanti-wanti ini, jangan sampai ghibah di depan guru kalian. Tidak ada adab. Lihat bagaimana keadaan halakoh hari ini. Majlis-majlis yang antum hadiri hari ini. Jujur saja kepada diri. Akan pernah antum dengar hal demikian. Ghibah di depan guru. Ghibah di majlis ilmu yang harusnya menambah pahala jadi nambah dosa. Mana pengakuan kita kepada majlis ilmu? Mana pengakuan kita kepada ilmu itu sendiri? Kemudian kita mengakui kita penuntut ilmu, kita talibah. Tidak malu. Ini bahan introspeksi kita semua, alhamdulillah. Ini adab yang penting. Karena belajar adab ini sangat penting. Para ulama, para salafun salih mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu fiqh, ilmu hadis. Belajar ilmu adab ini adalah pelajaran dan mata kuliah seumur hidup. Seberapapun tingginya strata
sekolah yang antum miliki, yang kita miliki, ilmu adab ini adalah ilmu yang harus diulang, diingatkan, ditekankan. Karena seorang bisa saja tergelincir, walaupun dia sudah tahu ilmu yang banyak, tapi dia bisa tergelincir. Ini penting. Karena kita ingin menjaga dan menempatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai ilmu kita pelajari, capek-capek, kita jauh di perjalanan, hilang karena kita tidak adab. Maka jaga adab ini. Kata beliau, wala taghtabanna 'inda ahad. Jangan meribahi seorang pun di hadapan beliau. Wala fi majlisi, dan jangan pula di ketika dalam majlis. Baik ketika berduaan dengan guru kita, ataupun ketika di dalam majlis. Di hadapan khalayak, jangan ribahi seorang pun. Kemudian beliau melanjutkan, wala ta'khudh bi thawbihi. Dan jangan tarik-tarik bajunya, memaksakan kehendak. Ya Syekh, ya Syekh. Ini sebuah kinayah, jangan sampai memaksakan waktu dari guru kita mungkin. Kemudian beliau melanjutkan, wala tuliha alaihi idza kasil. Dan jangan paksa guru tersebut untuk menjawab sesuatu kalau memang beliau sedang tidak fit mungkin badannya, sedang malas untuk menjawab. Lihat kondisi guru kita. Sebelum bertanya, sebelum belajar, terutama kalau ingin meminta fatwa, jangan sembarangan. Ini bentuk adab kita kepada guru kita. Dan begini seharusnya kita di hadapan guru kita. Kemudian beliau melanjutkan, wala tu'rid. Beliau pungkasi dengan hal ini. Dan jangan kalian bosan. Jangan berpaling dari majlis guru kita, walaupun lama belajarnya. Kadang-kadang, ahibadillah, proses kita belajar ini adalah proses yang panjang, proses yang lama, dan begitulah para penuntut ilmu. Tidak ada seorang yang menuntut ilmu ini cepat, kemudian selesai. Tidak ada. Semuanya butuh dengan proses. Proses ini panjang. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan wasiat, 6 wasiat untuk seorang yang ingin mendapatkan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Saudaraku, kata beliau rahimahullah, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dalam 6 perkara. Yang pertama, dzakaun. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, hirsun. Tamak, semangat yang tinggi. Yang ketiga, bulghah. Punya kemampuan secara materi. Artinya keluar modal untuk belajar. Kemudian yang keempat, beradab di hadapan guru. Wa suhbatu ustadzin. Berteman dengan guru. Yang terakhir beliau katakan apa? Wa tulul hayah. Wa tulul zaman. Dan sepanjang hayat, sepanjang zaman menuntut ilmu itu. Kalau cuman belajar seminggu, 2 minggu, kemudian hilang, nah, dan tanahal ilmah, nggak akan bisa dapat ilmu. Makanya beliau katakan di sini, beliau pungkasi poin-poin nasihat beliau, radhiyallahu taala anhu, wala tu'rid. Jangan berpaling dari ilmu, jangan berpaling dari majlis beliau, majlis guru tadi. Walaupun lama belajarnya, walaupun bosan, tetap di situ. Kalau ingin berhasil, ingin sukses, jangan berpaling. Begitulah para salaf mendapatkan ilmu. Dan dengannya, keberkahan itu akan bertambah. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an yata'addaba bihadhihi al-khisal allati arsyada ilaiha Ali karramallahu wajhahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu benar-benar memperhatikan adab-adab yang tadi disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau melanjutkan, wa an yarudda ghaibata syaikhihi in qadir. Wa an yarudda, ya, ghaibata syaikhihi in qadir, yakni menanyakan perihal ketidakhadiran gurunya jika memungkinkan. Kalau misalnya gurunya tidak hadir, ya tanya keadaan gurunya, dan ini merupakan bentuk adab seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya, bertanya keadaannya. Fa in ta'azzara 'alaihi radduha faraqa dzalika al-majlis. Ya, kalau sekiranya kemudian melanjutkan, fa in ta'azzara 'alaihi radduha faraqa dzalika al-majlis. Kemudian ketika ya di majlis tersebut orang-orang yang ada di majlis tersebut tidak bisa memperhatikan dan melaksanakan wasiat-wasiat yang tadi diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau memang tidak bisa sama sekali, tinggalkan majlis tersebut, karena majlis itu tidak ada keberkahan sama sekali di dalamnya. Ini yang ingin beliau sampaikan tentang bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu, seorang murid, ya, di hadapan ketika berada di hadapan gurunya, di majlis gurunya.
Insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya kita akan pelajari tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu di majlis, ya di majlis ilmu. Kalau tadi dan sebelumnya kita berbicara tentang adab seorang murid kepada gurunya secara khusus, nanti pada pertemuan selanjutnya bismillah taala kita akan pelajari bagaimana adab seorang ketika datang ke dalam majlis, bagaimana dia di dalam majlis bagaimana seharusnya, ya bagaimana cara izin, apakah harus mengucapkan salam ketika keluar, ketika masuk, ketika bertemu dengan orang, ketika bertemu dengan orang kanan dan kiri bagaimana seharusnya. Insyaallah taala akan kita pelajari pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga pertemuan kita pada petang hari ini mendapatkan kebermanfaatan. Ya, pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa mempraktikkan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini dari adab-adab ini dan kita praktikkan dalam proses kita menuntut ilmu. Baik, ahbati fillah wa fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik. Ya, waffaqana Allahu jami'. Semoga dimudahkan dalam mempraktikkan ilmu-ilmu ini. Ya, kalau tadi ada catatan teman-teman yang bisa diberikan, di-share, ya, sampaikan kepada teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir pada pertemuan kali ini. Masih ada beberapa menit untuk kita bisa membuka sesi tanya jawab. Kalau sekiranya ibu-ibu, ya, akhwat punya pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita bahas ini atau pembahasan-pembahasan yang lainnya yang mungkin sudah berlalu atau di luar dari materi, kita persilahkan. Kalau misalnya ada dan kami bisa menjawab, kami akan jawab. Kalau tidak, kami minta jawab untuk uh, pada guru-guru yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, dan kita kembalikan kepada moderator. Tamam, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz, kami ucapkan atas semua ilmu yang telah disampaikan hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita semua kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ambil faedahnya hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang Allah berkahi dan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya untuk raise hand, silakan. Silakan Ibu Eriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Hayakillah. Baik, Ustaz. Hayakillah. Afwan, Ustaz, izin ingin bertanya, Ustaz. Yang ingin Anda tanyakan, apakah seorang guru boleh menerima hadiah dari murid yang sudah misalnya membagi rapor gitu, Ustaz, Ustaz. Terus kemarin ada acara perpisahan di sekolah begitu, Ustaz, ya. Terus apakah boleh kita menerima hadiah dari orang tua, tapi murid itu sudah tamat, Ustaz, dari sekolah tersebut begitu, Ustaz. Apakah itu boleh menerimanya, Ustaz? Jadi ada dua pertanyaan, Ustaz. Pada saat masih aktif belajar, apakah seorang guru boleh menerima hadiah dari wali murid? Atau yang kedua, apakah setelah tamat dari sekolah itu diberi hadiah oleh murid? Itu apakah kita boleh menerima atau bagaimana? Dan bagaimana ketika kita ingin menyampaikan, kalau seandainya tidak boleh, bagaimana kita menyampaikan kepada wali murid agar tidak melakukan hal tersebut begitu, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Seperti pembahasan ini sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, dan insya Allah taala juga akan kita kembali bahas, ya. Dan Imam Nawawi sendiri memberikan pembahasan khusus ini, ya, dalam adab-adab dengan Al-Quran nanti. Kalau tidak salah ada di pembahasan bab adab terhadap Al-Quran, ya, ya benar. Insya Allah taala akan pembahasan tersebut secara terperinci. Kan tapi untuk menjawabnya, karena mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang butuh jawaban secara cepat, para ulama berselisih pendapat terkait dengan masalah ini. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan tentang hadiatul ummal, hadiah para pekerja yang sudah diberikan gaji pada satu instansi. Wallahu a'lam, dari banyak pendapat para ulama, karena lebih condong pada pendapat beberapa masyayikh, beberapa guru-guru kita yang menjelaskan bahwasanya ketika seorang guru mendapatkan hadiah dan menerima hadiah dari wali murid yang muridnya tidak lagi belajar di dalam tersebut, ya, maka itu diperbolehkan. Adapun masih berada dan masih dalam proses belajar, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Mereka memberikan alasan, ya, dikarenakan takutnya ada sisi pilih kasih. Walaupun kita tidak merasakan hal ini, karena tapi fitrahnya manusia ketika diberikan hadiah dari seseorang, dia akan memiliki kecondongan kepada seorang tersebut. Ini yang ingin dihindari, sehingga tidak adanya tebang pilih kasih dalam pemberian hak untuk para penuntut ilmu yang lainnya atau para murid-murid yang lainnya. Lebih jalan selamatnya adalah ketika dia masih dalam proses belajar, ya sudah, yang diterima dan jelaskan dengan secara baik-baik, bahwasanya ini hadiah, ini saya senang mendapatkan hadiah ini, ya, jazakillahu khairan ibu, ya, sudah memberikan hadiah ini kan, tapi ini untuk menjaga bagaimana proses belajar mengajar,
Saya ingin benar-benar memberikan yang terbaik untuk anak ibu dan juga anak-anak yang lainnya benar-benar maksimal. Ya, kalau ibu mau memberikan hadiah, silakan kasih guru-guru yang lain. Artinya guru yang mungkin sudah tidak mengajar lagi, atau gurunya yang tidak lagi mengajar anak tersebut. Kadang kan ada tuh di beberapa kelas-kelas, mungkin gurunya ini tadi tidak ada, tidak lagi mungkin hanya mengajar khusus kelas 1 saja. Nanti kelas 2 dia tidak pernah mengajar lagi itu di kelas 1. Artinya tidak ada nanti bekas atau asar dari pemberian hadiah tadi pada guru tersebut untuk anak tadi. Ini yang lebih saya pilih. Wallahu alam, kalau nanti bertanya pada guru-guru yang lain, perhatikan dan uh, lihat bagaimana pendalilan dari ustaz-ustaz yang ditanya tadi. Kemungkinan besar jawaban mereka lebih memuaskan dan lebih kuat dengan dalil-dalilnya. Allah taala alam. Uh, ini yang bisa Anda jawab. Barakallahu fiikum. Insyaallah taala akan ada pembahasan secara rinci biiznillah. Kalau saya tidak salah di kitab ini juga nanti beliau rahimahullah Imam rahimahullah taala akan membahas masalah-masalah pemberian hadiah. Ini adab terhadap Al-Qur'an. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Wallahu taala alam. Ya, begitu. Silakan yang lain. Insya Allah. Jazakumullah khairan saja, Ustaz. Insya Allah kita bacakan pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana adab kita sebagai muslimah jika bertemu dengan guru laki-laki di lingkungan sekolah umum? Apakah kami tetap menyapa dan memberikan salam kepada guru tersebut sebagai bentuk memuliakan beliau? Jazakumullah khairan. Baik. Allah Ta'ala alam, secara umumnya mengucapkan salam dan berikan salam antar lawan jenis secara umumnya diperbolehkan. Dan ini juga terjadi dengan para sahabiat dengan Rasulullah SAW. Dan tapi dengan cara-cara yang sudah disyariatkan, dengan tidak melembutkan suara, dengan tidak mendayu-dayu. Jangan bilangnya misalnya Assalamualaikum Ustaz, enggak, jelas Assalamualaikum Ustaz dan sebagainya, yang jelas-jelas tegas. Ya, jangan mendayu-dayu dalam memberikan salam misalnya, karena bagaimanapun guru kita, syekh kita, ustaz kita adalah manusia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan yang paling mengerikan untuk seorang lelaki adalah fitnah wanita, bagaimanapun itu. Bahkan seorang syekh, seorang alim ulama tidak akan selamat, tidak ada yang selamat dari fitnah ini. Artinya mereka punya kesempatan untuk terjatuh ke dalam dosa ini. Maka seorang penuntut ilmu, terutama yang muslimah, harus pandai-pandai dalam menjaga adabnya pada gurunya. Dan di antara bentuk memuliakan guru adalah jangan sampai menjatuhkan guru pada hal-hal yang memudaratkan guru tersebut. Ya. Apa contoh memudaratkan guru? Contohnya misalnya bertanya dengan guru laki-laki di tempat yang sepi, itu tidak baik. Karena bisa jadi menjatuhkan guru tersebut pada fitnah-fitnah dari orang-orang yang melihat. Ya. Atau misalnya bertanya dengan cara mendayu-dayu, itu tidak bagus dan tidak baik, ini bukan termasuk adab. Kan tapi kalau hanya sekedar mengucapkan salam dengan penuh ketawaduan, dengan penuh menjaga diri, maka insyaallah taala insyaallah masih tidak mengapa. Ya, tidak mengapa untuk memberikan salam pada guru tersebut, asal jangan dicari-cari, jangan dikejar-kejar. Itu misalnya Allah lewat samaan, tidak masalah. Tapi hari ini kita lihat apa? Ketika sudah di fans kan, atau dikagumi seorang ustaz, dikejar tuh ustaz. Datang, Waalaikumsalam, Assalamualaikum dan sebagainya. Allah ustaz. Ini mengurangi marwah ilmu, kemudian menjatuhkan juga guru yang sedang kita belajar di hadapannya. Maka secara garis besar, kalau memang tidak menimbulkan fitnah, tidak masalah. Karena mengucapkan salam, menyebarkan salam ini umum hukumnya. Ingat, jaga batasan-batasan yang sudah syariat berikan. Jangan kita luaskan. Kaidah fiqhiyah menyatakan al-amru idza daqat tasa'a wa idza tasa'a daq. Sebuah perkara itu ketika dia semakin sempit, dia akan semakin luas, artinya semakin mudah. Seperti misalnya ada soal ketika darurat, maka hukum-hukum yang lainnya yang biasanya makruh dan haram bisa jadi halal. Tapi sebaliknya, ketika satu perkara tersebut adalah satu perkara yang luas, tidak ada batasan-batasan yang mengikat secara kecil, maka dia harus sesuai dengan batasan itu saja. Ketika diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada lawan jenis ini, terutama guru dan sebagainya, maka bokok, dia semakin sempit batasannya hanya pada keluasan itu saja, tidak boleh lebih daripada itu. Kalau sudah lebih daripada itu, misalnya menimbulkan fitnah atau suaranya mendayu-dayu, suaranya seperti macam-macam lah. Artinya jangan sampai itu terjadi fitnah dan menjadi jatuhkan marwah dari seorang guru. Dari sudah kita sebutkan, bentuk ta'zim kita kepada guru kita, ya salah satunya adalah tidak menjatuhkan guru tersebut pada hal-hal yang dapat memudaratkan dan merusak citranya, merusak guru kita dan sebagainya, Allah dan lain sebagainya. Allah taala alam. Nanti kalau memang ingin penjelasan yang jelasnya lebih ilmiah, silakan tanya pada guru-guru yang antum belajar kepada mereka, silakan tanya. Ya. Ini juga termasuk juga ketika bertanya. Ya, ketika bertanya tidak masalah untuk bertanya dengan guru laki-laki sesuai dengan kadarnya. Ingat, jangan berduaan, jangan di tempat sepi, jangan lewat WA. Ya.
apalagi langsung WA ustadznya, itu tidak baik. Ini bentuk adab dan ta'zim kita kepada guru-guru kita tersebut. Allah taala alam. Nah, silahkan. Sama Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan Ustaz dari ruang chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan juga Ustaz. Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap kita apabila mendapati saudara kita yang tidak sahalakoh dengan kita, membandingkan aturan di tempat dia belajar dengan tempat kita belajar. Terkadang bikin anak jengkel dan berprasangka dengan gurunya tersebut Ustaz. Pernah Ana mendatangi bismillah ke halakoh guru tersebut, dan Masya Allah Ana lihat dan rasakan adab dan akhlak dari guru tersebut. Jadi bagaimana Ustaz cara kita menanggapi hal tersebut? Pertanyaannya masih belum jelas ya. Maksudnya apa membandingkan ini? Membandingkan misalnya menjatuhkan halakoh lain atau bagaimana? Kalau hanya sekedar membandingkan peraturan-peraturan yang ada dalam setiap lembaga, maka ini sebenarnya asalnya tidak masalah. Karena setiap lembaga punya peraturannya masing-masing. Misalkan begini, halo kadar sahabat punya kewajiban, punya PR dan sebagainya, ada ujian dan sebagainya. Misalnya, ini peraturan dalam sebuah halakoh. Tempat lain tidak ada misalnya. Ya tidak masalah hal demikian. Tapi kalau sampai membanding-bandingkan antara gurunya dengan guru yang lain, gurunya ini lebih beradab dan sebagainya, itu rasa tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Tapi kalau misalnya membandingkan peraturan-peraturan yang ada di sebuah halakoh, sebuah lembaga, maka ini sebenarnya hal yang wajar. Tinggal kita bagaimana nanti menyikapi hal ini. Kita bisa melihat sisi-sisi positif dari halakoh kita, sisi-sisi positif dari halakoh mereka. Semua halakoh ini banyak, ada kelebihan, ada kekurangan. Yang sampai perbedaan-perbedaan seperti ini justru menjauhkan kita dari belajar itu sendiri. Ya sibuk, nanti kita membandingkan halakoh A, halakoh tahsin B, sibuk dengan itu saja tanpa menambah ilmu. Ya, tadi dijelaskan juga gurunya Masya Allah beradab. Masya Allah, kalau memang guru demikian, Masya Allah, barakallahu fiha, barakallahu fihim. Misalnya gurunya demikian dan baik, ya silahkan. Kalau misalnya hanya diperbandingkan hanya peraturan-peraturan, tidak satu lembaga dengan lembaga yang lain, ya lembaga punya peraturan yang masing-masing. Ya, tidak pantas dalam dibanding-bandingkan, tapi ya dia punya lembaga masing-masing, ya sudah, nanti punya halakohnya begini, ya kita seperti ini. Ya, tidak perlu untuk menjatuhkan halakoh lain, tetap belajar lain. Allah Ta'ala. Selama ini tidak menjadikan kita jatuhnya ke ghibah, jatuh kepada hal-hal yang merendahkan ilmu dan sebagainya, maka itu hal yang wajar. Jangan terlalu diambil pusing hal-hal demikian. Terkadang kita tuh suka ambil pusing pada hal-hal yang sebenarnya tidak mesti dijadikan sebuah pikiran. Ya. Tapi kalau memang itu bentuknya ghibah, maka tinggalkan teman-teman yang tadi suka ghibah, suka menjelekkan halakoh lain, suka menjelekkan ini, maka tinggalkan. Karena dia tidak tahu diri dan tidak tahu adab kepada ilmu itu sendiri. Barakallahu fikum. Nah, silakan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Kalau memang ada, kalau tidak, alhamdulillah. Ada Ustaz, satu lagi. Bismillah, Ustaz, mengenai memberikan salam khusus kepada guru ketika masuk, bagaimana jika kelas telah dimulai dan guru sedang menjelaskan pelajaran, apakah sebaiknya kita tetap memberikan salam khusus kepada beliau atau sebaliknya Ustaz? Oh iya, ini kembali kepada kebiasaan dan adat. Satu guru dan guru lain akan berbeda. Kami sendiri merasakan satu dosen dan dosen lain, misalnya di satu kelas, kan berbeda. Ada satu guru yang benar harus nih kita datangin tuh guru kalau kita baru masuk, dan ada yang ya udah yang penting datang, duduk, diam. Ini demikian, tergantung bagaimana dosen dan atau guru yang sedang kita belajar di hadapannya. Tergantung kebiasaan. Dan kebiasaan pada hal ini adalah muhakkamah, ada muhakkamah, adat dalam sebuah halakoh atau kebiasaan dari sebuah halakoh itu menjadi hukum yang tidak tertulis pada halakoh tersebut. Kalau misalnya kan dalam sebuah kelas, kemudian kita masuk dan kita terlambat, kemudian kita tahu guru tersebut adalah guru yang sebenarnya memperhatikan masalah salam, harus duduk kemudian salam, cara kabarnya. Tidak masalah kita sampaikan salam pada belakang. Tapi kalau memang takutnya mengganggu pelajaran yang lain, kadang ada guru yang demikian. Ya udah, datang, masuk, duduk manis, belajar. Nanti misalnya kita ingin menjelaskan sesuatu, menjelaskan tentang uzur kita, keterlambatan kita misalnya, atau ingin menanyakan keadaan syekh kita dan sebagainya. Nanti setelah selesai, kita belajar. Ingat, ada hak-hak lainnya yang harus kita penuhi, bukan hanya hak guru kita tadi. Hak guru kita jelas, karena beliau adalah guru kita. Tapi ada hak para orang-orang yang sedang duduk di majelis. Ada hak mereka yang harus kita perhatikan. Dan di antara hak mereka adalah ketika mereka fokus, jangan sampai kita buyarkan fokus mereka. Ya, insya Allah Ta'ala pada pertemuan selanjutnya akan kita pelajari bagaimana adab-adab ketika kita menuju ke majelis ilmu, di dalam majelis ilmu, dan sebagainya. Bismillah Ta'ala. Allah Ta'ala alam, kita cukupkan sesi kita pada petang hari ini. Semoga materi yang singkat tadi bermanfaat untuk kami sebagai pembicara, dan juga bisa kami amalkan sebagai seorang pembicara, dan juga bisa bermanfaat untuk akhwat, ummahat yang mendengarkan, yang mencatat, bisa bermanfaat. Bismillah. Jangan lupa kebaikan-kebaikan yang antum dapatkan, kalau memang itu rasanya baik, sampaikan, sebarkan. Kalau ada kesalahan nanti bisa disampaikan kepada pihak di halakoh, kemudian nanti disampaikan pada anak. Kami cukupkan dan cukupkan. Terima kasih sudah mau bergabung bersama, belajar bersama kitab At-Tibyan ini, satu kitab yang luar biasa. Ya, jazakumullahu khairah. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang
berlipat ganda kepada seluruh mereka yang punya andil di balik terselenggaranya halaqah ini, terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi dan juga merahmati guru-guru kita, guru-guru orang tua kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, anak-anak kita. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon pamit izin undur diri. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah mau belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran dan majelis ini sebagai penambah timbangan berat timbangan amalan kita kelak di akhirat. Jangan lupa minta pengkabulan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita lakukan saat ini adalah ibadah, maka kita butuh untuk pengkabulan ibadah tersebut. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Hendaknya setiap kita berdoa dengan kafaratul majlis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.